Oke, balik lagi di Surya ATLM. Kali ini Surya akan membagikan nih cara untuk pencabutan SIP analis kesehatan atau ATLM ya, untuk khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Mungkin beberapa orang yang mungkin sudah pindah kerja terus mau cabut, bingung gimana sih caranya nyabut. Nggak usah nyabut aja dah, biarin aja, toh juga nanti habis mati secara otomatis karena STR-nya juga mati. Nah, menurut Surya jangan. Kenapa? Itu mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak rumah sakit yang tidak bertanggung jawab ya. Beberapa rumah sakit memang mungkin masih seperti itu demi keuntungan pribadi mereka atau korporat mereka ataupun pihak mereka kayak gitu ya. Lebih baiknya dan alangkah baiknya harus dicabut ketika kita sudah mempunyai STR dan SIP di suatu tempat dan ternyata kita keluar dari tempat tersebut ya. Terus gimana sih Sur caranya? Jadi begini, pertama yang dilakukan adalah membuka website dari DPM PTSP. Nah, untuk khusus untuk khusus di DPC Kabupaten Bekasi itu pengurusannya di DPM PTSP. Mungkin kalau di wilayah lain mungkin beda ya, tapi Surya sih mikirnya mungkin sama karena dalam satu pintu kayak gitu, mulai tahun 2019 kalau nggak salah, kalau nggak tahun 2018 gitu, dalam satu pintu. Nah, nanti setelah buka nih nanti keluar kayak gini nih tampilan awalnya. Setelah ini nanti klik aja aplikasi BOS, nanti di-linkkan atau dibukakan dengan website baru. Nah, nanti langsung ke syarat dan prosedur, langsung di sini cari aja SIP. Nah, nanti setelah itu langsung keluar nih nomor kedua, pencabutan syarat izin praktek analis. Nah, ini kita lihat aja, nanti bisa di-download langsung ya, alamatnya langsung ke situ aja boleh. Nanti kalau enggak Surya bisa editkan, karena kadang yang di-download ini formulir ini itu belum rapi kayak gitu ya. Nanti nggak apa-apa, kita lihat bareng-bareng saja. Nih sudah Surya download dan Surya buka aja biar lebih enak. Nah, kenapa harus dicabut? Karena yaitu balik lagi, karena kan kita juga udah pindah tempat, takutnya nih dalam satu tempat atau satu wilayah, misal di PC Kabupaten Bekasi kita udah pindah awalnya misal di puskesmas lah anggapannya sebagai honorer, ternyata di sana bikin SIP. Nah, terus ternyata pindah berapa bulan setelah itu, setelah pembikinan ternyata pindah ke rumah sakit yang lumayan, misal di Omni ataupun Siloam kayak gitu. Nah, nanti mungkin pindah lagi atau bagaimana karena kurang cocok ataupun kurang srek lah kayak gitu kalau orang Jawa bilang mah ya. Setelah itu, nah gimana sih kalau misalnya nggak dicabut, nanti terdata semua tuh. Nah, kita itu dibatasin untuk mempunyai SIP itu tiga tempat, tapi jarang sekali seorang analis punya SIP 3 tempat ya. Maksimal itu biasanya 2 tempat, karena posisinya kalau misalnya double job masih bisa, kalau triple job Surya yakin sih itu nggak bakalan bisa tidur seharian kayak gitu ya. Jadi karena udah kebuka jadi kayak gini, mungkin masih amburadul, nanti Surya editin aja biar lebih enak ya. Nanti diisi nih nama pemohonnya, diisi namanya siapa, nama lengkap ya, bukan nama panggilan ataupun nama pendeknya. Terus alamatnya, kalau misalnya di luar KTP Kabupaten Bekasi, tulis domisilinya aja, nggak apa-apa. Nanti untuk nomor teleponnya atau nomor HP dituliskan aja nomornya berapa, terus nama tempat prakteknya, misalnya di puskesmas A ya udah nanti ditulis puskesmas A. Nanti kalau misalnya puskesmas A rumah sakit A ya rumah sakit A kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya dua? Bikin aja 2, nanti syaratnya di masing-masing kayak gitu. Nah, terus alamat prakteknya mana? Nah, untuk syaratnya nih ada pertama surat permohonan. Nah, surat permohonan ini itu ada di DPM PTSP, kita harus minta ke sana, nggak ada secara online. Mungkin kurang lebihnya sih sama dengan surat permohonan untuk pembuatan SIP
ya. Formulirnya udah Surya cantumin di konten SIP ya, bisa di download aja, mungkin kurang lebihnya sama, cuman perihalnya diganti aja, pencabutan SIP seperti itu. Langsung keduanya itu apa, surat keterangan tidak praktek atau bekerja dari pimpinan. Nah itu paklaring ya, surat sudah tidak kerja lagi. Nah itu surat paklaringnya itu di fotokopi aja, mungkin dari DPM PTSP nya minta yang fotokopian kayak gitu. Kalau misalnya minta yang asli, usahakan jangan mau, karena kenapa, itu buat kalian nanti kalau misalnya di rumah sakit lain minta paklaring Anda atau kalian teman-teman sekalian, itu nanti bisa di apa namanya, bisa digabungkan lah sebagai nilai plus kayak gitu. Lalu surat izin praktek yang akan dicabut ini yang asli ya, bukan fotokopian, bukan legaliseran. Jadi yang aslinya diambil, nanti di itu apa namanya, dicabutkan. Nah terus gimana kalau misalnya ditahan dan apa namanya, anggaplah nggak boleh diambil dari rumah sakit. Sebenarnya rumah sakit itu nggak bisa menahan SIP yang asli menurut Surya. Mungkin koreksi aja kalau misalnya saya ya salah ya, karena kenapa ya, memang SIP itu untuk rumah sakitnya, tapi kalau misalnya kita udah selesai itu rumah sakit nggak boleh nahan. Makanya selama ini Surya nggak pernah ngasih SIP aslinya, mesti fotokopinya yang Surya kasih. Karena kenapa, SIP yang asli Surya pegang. Kalau misalnya harus apa namanya, harus SIP asli, mending kita bikin hitam di atas putih saja. Karena kenapa, untuk meminimalisirkan penyalahgunaan ataupun misal ditahan-tahan atau dilama-lamakan untuk pengambilannya lah kayak gitu. Lalu yang terakhir itu STR yang digunakan. Nah ini yang asli dan legalisir, kan sekarang ada tuh 3 ya, yang legalisir 2, yang STR biasanya aslinya 1. Nah karena cuma 2, mungkin kan nanti bisa minta legalisir lagi kayak gitu. Mungkin sih kalau misalnya ke depan mungkin bisa di dalam bentuk PDF aja, itu mungkin bisa, tapi nggak tahu juga ya bisa atau enggaknya. Nah dari itu, dari ketiga syarat tadi, surat tidak bekerja atau paklaring, terus SIP yang asli, terus STR yang dilegalisir, itu nanti dijadikan satu di map kuning biasanya. Nah untuk memperkuat lagi, bawa aja KTP sama surat domisili. Kenapa? Untuk menegaskan bahwa kita memang ada di Kabupaten Bekasi. Siapa tahu nanti ditanyakan, soalnya kadang dari DPM PTSP itu meminta syarat tertentu tambahan kayak gitu. Kayak contohnya saja, untuk pembuatan SIP itu harus ada surat domisili kalau KTP-nya luar dari Kabupaten Bekasi. Ya, mungkin yang di PMPTSP lain mungkin sama ataupun beda ya, Surya belum tahu pasti ya. Intinya biasanya seperti itu, karena untuk memastikan ini orang emang kerja di situ kayak gitu loh, karena di wilayahnya. Nah terus formulir ini nanti dilampirkan aja dengan syarat tersebut. Nah ini formulir ini itu sebagai checklist saja, bukan surat permohonannya ya. Surat permohonannya mungkin di sana, minta aja langsung nanti diisi, tanda tangan. Ingat bahwa materai yang 10.000 ya, karena ini kan form lama mungkin belum diupdate, jadi bawa materai 10.000 kayak gitu. Nah kalau udah gimana, masukin aja langsung ke DPM PTSP. Insya Allah sih sehari 2 hari jadi sudah ada notifikasi bahwa apa namanya, SIP sudah dicabut kayak gitu, sudah dinonaktifkan kayak gitu. Mungkin nanti kalau memang belum diaktifkan, sebelum kita meninggalkan dari DPM PTSP itu kita minta ada CP-nya siapa kayak gitu, untuk menanyakan apakah ini sudah dicabut atau belum. Terus buktinya apa untuk pencabutan. Untuk selama ini sih Surya belum pernah mengajukan cabut SIP ya, karena Surya mesti ngabisin STR-nya dulu baru Surya keluar kayak gitu. Tapi enggak tahu ntar ke depan bakalan seperti itu atau enggak ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa Surya sampaikan. Mohon maaf jika misalnya ada notifikasi yang gak guna muncul, karena ya biasalah komputer lama kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan ataupun
hal-hal yang perlu didiskusikan bisa chat aja langsung ke nomor WA ataupun dari telegramnya juga bisa, tapi saran Surya mending ke chat WA karena lebih aktif di sana daripada telegram agak susah. Ya mungkin itu aja ya yang bisa Surya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak secara teliti, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dah.